Ibu Kader masih semangat ya. Ya, tadi kita sudah dengarkan tentang tuberkulosis, bagaimana tanda dan gejalanya, program pengobatannya, efek sampingnya, dan ini tugas ibu-ibu kader ya untuk memantaunya. Insya Allah dengan menggunakan komunikasi yang baik, ibu-ibu kader akan mudah untuk memantau penderita TB. Nah, ini terkait dengan topik materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan komunikasi efektif. Jadi bagaimana ibu-ibu kader bisa berkomunikasi apa yang dimaksud oleh ibu-ibu kader akan sampai kepada penderita TB, sehingga nanti akan mudah untuk bisa memantaunya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ati Suryati, Magister Kesehatan. Beliau adalah juga merupakan dosen senior di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Ibu Ati, sudah siap untuk menyampaikan materinya? Iya, Bu. Insya Allah, ya. Tolong dicatat terlebih dahulu ya. Kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ati yang cukup penting juga untuk kita semuanya. Silakan kepada Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni sebagai moderator atas kesempatannya. Insya Allah di materi kedua ini saya akan menyampaikan apa yang harusnya ibu-ibu sampaikan kepada kasus sehubungan dengan materi yang tadi diberikan oleh Ibu Erni. Ya, jadi untuk bagaimana tadi sudah disampaikan juga sama Ibu moderator, supaya apa informasi yang harus disampaikan itu sampai kepada kasus atau kepada pasien, maka perlu suatu komunikasi. Ya, jadi saya akan sampaikan, insya Allah mudah-mudahan dengan Ibu mengetahui bagaimana cara-cara berkomunikasi yang baik, maka apa-apa yang tadi dijelaskan Bu Erni itu akan sampai kepada pasien maupun keluarga. Silakan slide. Apa yang dimaksud dengan komunikasi itu? Nah, Ibu harus paham. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang dia harus dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media ataupun alat kepada pihak lain yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Nah, apa yang harus diselesaikan tadi atau pesan tadi, itulah yang tadi disampaikan oleh Bu Erni, berbagai macam tentang TBC paru. Kemudian alat yang digunakan bisa Ibu menggunakan poster, leaflet, dan sebagainya supaya sampai kepada yang dituju. Yang ditujunya siapa? Yaitu adalah pasien atau kasus TB tersebut. Sehingga ada perubahan yang tadinya kasus itu tidak tahu bagaimana caranya minum obat, menjadi tahu, oh kalau minum obat itu harus begini sesuai dengan informasi dari Ibu Kader. Oh ternyata kalau mau periksa dahak itu harus diambil pagi-pagi atau bisa sewaktu-waktu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi. Lanjut. Apa tujuan komunikasi? Ini khusus ya, tujuan komunikasi di dalam rangka komunikasi berhubungan dengan TB paru atau TBC ya. Yang pertama komunikasi dengan pasien. Apa saja yang tujuannya? Pasien mendapatkan kejelasan tentang gejala, penyebab, penularan, pencegahan TBC ya. Kemudian pasien mendapatkan kejelasan tentang cara minum obat yang benar itu seperti apa, yang teratur itu seperti apa, gitu. Yang ketiga, pasien akan memotivasi untuk minum obat TB secara lengkap dan teratur. Jadi dia dengan dikasih tahu oleh kader itu, maka dia termotivasi untuk minum obat
secara teratur, secara benar. Kemudian pasien akan semakin percaya diri untuk bisa sembuh. Ya. Jadi dengan penjelasan dari kader, oh saya pasti sembuh dengan minum obat yang terbaik, gitu. Ya. Komunikasi dengan tenaga kesehatan, tentunya perlu ada komunikasi dengan tenaga kesehatan untuk menjalin hubungan yang baik. Karena kan kader juga harus monitor bagaimana cara mengambil obat, kapan obat harus diambil, bagaimana caranya, dan sebagainya. Obat-obat apa aja yang didapat. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan TB paru ini. Seperti tadi, kalau misalnya ternyata ada efek samping. Nah, harus bagaimana nanti berhubungan dengan tenaga kesehatannya. Ayo, ibu kader kan harus merujuk, sehingga perlu hal-hal atau informasi-informasi dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, komunikasi dengan keluarga. Ya, tentu ini dalam rangka memotivasi supaya keluarga itu bisa lebih mendukung ya keberhasilan dari pengobatan TB ini. Ya, keluarga mendapatkan kejelasan tentang gejala, penyebab, penularan, pencegahan, karena nanti ibu-ibu itu bukan saja memberikan informasi itu kepada kasus, tetapi juga kepada keluarga supaya keluarganya bisa mendukung terlaksananya pengobatan yang teratur. Keluarga mendapatkan kejelasan tentang cara, waktu, dan lama menelan obat. Berapa lama? Tadi katakan ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ya. Nah, itu harus tahu keluarga, sehingga keluarga juga bisa memotivasi. Nanti jangan bosan-bosan kasusnya minum obat, karena ini obatnya dalam jangka lama, gitu. Keluarga memberikan dukungan kepada pasien untuk menyelesaikan pengobatan TB. Ya. Jangan sampai pasiennya sudah bosan, udah aja, keluarga tidak ada upaya apa-apa. Tetapi kalau dengan adanya komunikasi, adanya penjelasan dari kader, keluarga selalu memotivasi, ini sedikit lagi loh obatnya, selesaikan, jangan sampai tidak selesai. Karena kalau tidak selesai mesti kembali dari awal, sehingga pengobatan yang sudah sekian lama itu hilang sama sekali, gitu ya. Itu adalah tujuan dari komunikasi. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi. Mungkin ibu-ibu sering lihat ya. Di TV ada, kalau ada berita itu di sampingnya ada yang memberikan kode-kode ya. Itu yang disebut dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh atau dengan simbol. Selain itu ada bahasa verbal yang sekarang ini kita sampaikan dengan ngomong, dengan penjelasan, itu adalah bahasa verbal ya, atau bentuk komunikasi verbal ya. Di samping itu ada dengan bentuk bahasa tubuh ya. Misalnya kalau menyatakan baik, maka dengan mengacungkan jempol. Kalau kita misalnya tidak setuju, kita menggelengkan kepala misalnya. Kalau kita lagi senang, muka kita cerah gitu ya. Itu adalah bahasa-bahasa tubuh. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis komunikasi interaksi ya. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi interpersonal atau antar pribadi ya, antara seseorang dengan satu orang ya. Contohnya misalnya kita dalam konsultasi ya, kita menanyakan kepada seseorang, menjawab pertanyaan pada seseorang secara berhadapan, secara langsung ya. Proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang ya, dengan memperoleh umpan balik setara seketika saat itu juga. Saya nyampaikan, kemudian direspon langsung oleh kasus. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi di dalam kelompok ya. Kelompok lebih dari 1 orang tentunya, bisa 2 atau 3 orang. Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dalam suatu kelompok ya, yang memungkinkan juga terjadinya interaksi yang lebih dalam, karena biasanya kalau dalam kelompok kan bicara juga mungkin berulang-ulang gitu, sehingga lebih mendalam hasil yang diharapkannya. Yang ketiga adalah komunikasi yang dalam masyarakat ya, atau komunitas, yaitu
komunikasi penyuluhan dari seseorang kepada masyarakat yang secara lebih banyak lagi, ya, bisa ratusan, ya, misalnya dalam seminar, ya, atau bisa sekarang ini adalah merupakan komunikasi masyarakat atau komunikasi massa karena pesertanya lebih daripada 5 orang, ya. Kalau kelompok biasa terbatas paling banyak 5 orang. Kalau yang tadi komunikasi interpersonal hanya 1 orang, gitu, yaitu jenis-jenis daripada komunikasi interaksi. Silakan lanjut. Kemudian cara komunikasi yang efektif. Ya, yang pertama harus menunjukkan sikap yang memahami perasaan pasien. Ya, tadi kalau misalnya kita lagi konsultasi, kita harus paham bagaimana sih perasaan pasien itu, apa yang sedang dikeluhkannya, apa yang sedang dirasakan. Kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap apa yang diunjukkan oleh pasien, ya, dan memberi tanggapan. Jadi kalau pasien, suster, ibu kok tadi malam saya nggak bisa tidur ya, kenapa ya? Apakah itu dari obat? Nah, itu harus diperhatikan, ya, secara penuh perhatian. Kemudian nanti direspon, ditanggapi. Memastikan pasien sudah mengerti informasi yang disampaikan dengan mengajukan pertanyaan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kader sudah menyampaikan sesuatu kepada pasien, baik secara individu atau tadi interaktif, interaksi sosial, interpersonal, ataupun kelompok, ataupun masyarakat, maka harus diikuti dengan pertanyaan. Apakah ibu-ibu sudah paham? Apakah tadi yang saya sampaikan itu sudah dimengerti? Gitu. Kalau sudah dimengerti, berikan pertanyaannya. Jadi coba ibu tolong diulangi apa tadi komunikasi itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau dia bisa jawab, oh berarti memang dia itu sudah paham, sudah mengerti gitu. Tetapi kalau dia belum paham, maka harus ada pengulangan, maka harus diulang kembali. Oh, Ibu ternyata belum paham betul ya, Bu, ya. Coba saya akan ulangi lagi, Bu. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah suatu proses bla 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 begitu ya, Bu. Itu cara komunikasi yang efektif. Lanjut. Bagaimana melaksanakan komunikasi perseorangan atau yang interpersonal tadi, yang satu orang pemberi materi atau bukan pemberi informasi terhadap satu orang yang menangkap informasi tersebut, harus mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai nanti kata-kata yang dikeluarkan salah, ya. Lalu menggali informasi apa yang diperlukan oleh si lawan komunikasi tersebut, itu, ya. Jadi harus kita gali dulu. Kira-kira ibu ada keluhan apa? Kenapa ibu datang ke sini? Ya, lalu mendengarkan secara aktif, ya, mendengarkan apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan, mengecek informasi yang diterima, ya. Tadi ada informasi dari si pasien, ya, kemudian kita cek benar nggak sih yang diterima ini sama dengan yang tadi disampaikan. Jadi kita harus mengklarifikasi atau mengevaluasi atau kita menanyakan ibu yang tadi ibu maksudkan itu adalah ini, ya, bahwa ibu mengeluh tidak bisa makan karena menurut ibu karena obat. Nah, jadi ditanyakan kembali, ya, mengecek informasi. Kemudian menyampaikan informasi. Nah, dari informasi tadi kita memberikan informasi, oh ibu tidak bisa makan itu bukan karena obat, tetapi mungkin ibu karena sakit menelan gitu, ya. Bukan daripada efek obat ibu gitu, ya. Lalu mengecek pemahamannya. Nah, mengecek pemahaman kembali. Kita tanyakan apa yang disampaikan itu, ditanyakan kembali, ya. Udah paham atau belum? Sehingga nanti ada dua kemungkinan. Kalau sudah paham, dia bisa menjawab dengan benar. Atau kalau belum paham, dia tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Sehingga kita harus mengulang kembali. Oke, lanjut. Nah, ini adalah latihan kontak mata.
Jadi Ibu, kalau kita melakukan suatu komunikasi dengan seseorang, baik dengan individu ya dalam tadi komunikasi interpersonal maupun dalam komunikasi kelompok ataupun komunikasi massa, harus ada kontak mata ya. Untuk melakukan suatu kontak mata yang baik, maka kita harus duduk berhadapan dengan sama tinggi ya. Jadi sehingga mata kita itu berfokus kepada mata yang diajak bicara ya. Jadi harus seimbang ya ketinggian dan diantara duduk kita ini ya. Nah ini kita bisa melakukan latihannya dengan teman-teman satu kader. Jadi satu kader dengan satu kader duduk berhadapan, kemudian kontak mata masing-masing ditujukan ke mata lawannya ya. Duduk berhadapan dengan pasangan kontak mata Bapak dan Ibu. Jadi seperti digambar ya, antara mata dengan mata itu harus sejajar. Pandanglah mata dari pasangan latihan dalam waktu 5 menit. Jadi kita berusaha memandang mata itu, kemudian kita pasti ada perasaan ya. Apa yang kita rasakan mungkin sama juga dengan apa yang dia rasakan gitu. Kalau misalnya dia ada perasaan yang menjadi pertanyaan, maka dia akan terlihat oh dia akan selalu kayaknya sih akan bertanya gitu ya. Jadi nanti ini bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu kader untuk melakukan latihan kontak mata sampai ibu merasakan sesuatu dari pandangan tersebut. Silakan lanjut. Suaraku kecil sih. Halo, lanjut. Teknik penyuluhan perorangan ya. Jadi perorangan itu biasanya dalam bentuk konsultasi. Hadapkan seluruh tubuh kepada lawan bicara. Jadi selalu berhadapan dengan sama tinggi ya diharapkan. Gunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami ya. Ini biasanya terjadi masalah kalau antara petugas kesehatan dengan pasien ya, karena kadang-kadang petugas kesehatan tanpa disadari dia menggunakan istilah-istilah atau bahasa medis misalnya sehingga tidak dipahami oleh si kasus atau pasien gitu. Tetapi kalau antara ibu dengan kasus mungkin tidak terlalu susah ya, karena bahasanya pasti menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Lakukan kontak mata kepada sasaran konseling ya, seperti tadi berhadapan, kontak mata. Kita lakukan kontak mata selama 5 menit, baru nanti kita melakukan konseling. Dengarlah dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Ya. Di dalam penyuluhan perorangan ini, ya, tentunya kita harus mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan alat bantu untuk menjelaskan sesuatu, misalnya dengan leaflet, dengan lembar balik, dengan gambar balik, ataupun dengan poster dan sebagainya. Ini adalah teknik penyuluhan perorangan. Lanjut. Gue lihat gue aja deh. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan penyuluhan perorangan. Ya tadi yang disampaikan itu kemudian bisa dilatihkan atau bisa dicoba oleh ibu-ibu ya. Tadi itu ibu-ibu kan ada 15 orang, bisa dibentuk 5 kelompok ya, setiap kelompok didampingi oleh seorang fasilitator atau nanti mungkin ada yang berperan sebagai fasilitator dari ibu kader itu, misalnya Ibu siapa tuh? Ibu Santi ya. Nah, Ibu Santi itu bisa berfungsi sebagai fasilitator ya. Lakukan bermain peran di dalam kelompok tersebut ya.
secara perorangan konseling menggunakan kasus yang diberikan oleh fasilitator. Ya, jadi Bu Santi juga harus bisa nanti membuat suatu kasus, misalnya mau menyampaikan tentang cara minum obat. Nah, bagaimana kasusnya dibuat gitu ya. Satu orang kader sebagai penyuluh dan satu orang kader lagi sebagai sasaran penyuluh. Ya, ini jadi berdua. Ya, jadi nanti berdua bergiliran. Nanti yang tadinya jadi penyuluh berbalik menjadi pasien gitu ya, secara bergiliran sehingga nanti akan kebagian semua. Ya, mungkin ini nanti ibu-ibu bisa direncanakan waktunya kapan untuk latihan penyuluhan secara perorangan atau yang disebut dengan konseling ya. Lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan, Bu, sebelumnya? Ya, belum ada, nanti di akhir barangkali, Bu. Oh, iya. Kemudian bagaimana melaksanakan komunikasi secara kelompok? Ya, yang pertama tentunya kita harus mengenal sasaran komunikasi kelompok dulu. Apa yang akan dikomunikasikan dan siapa saja kelompok tersebut ya. Yang kedua, mengenal dan memahami masalah yang dihadapi masyarakat sasaran penyuluhan atau kelompok tersebut. Kira-kira mereka ini punya masalah apa saja di dalam kelompok. Yang ketiga, menyiapkan materi atau pesan yang akan disampaikan sesuai dengan permasalahan. Ya, jadi seperti tadi, jadi kita harus menggali dulu nih masalahnya apa yang dialami oleh kelompok itu, baru kita menyiapkan materinya. Oh, masalah tentang minum obat misalnya, oh masalah tentang cara pengambilan dahak misalnya ya. Lalu menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan medianya, jangan lupa medianya mau pakai apa. Media yang baik kalau di antara ibu-ibu kader ataupun dengan kasus atau penyakit TB, mungkin dengan menggunakan gambar-gambar, lebih banyak gambar daripada menggunakan banyak tulisan-tulisan ya. Jadi dengan gambar lebih jelas gitu. Misalnya cara minum obat yang baik itu dari mulai membuka kemasan obat sampai mengumpulkan satu persatu, sampai 3 obat itu diminum, ditaruh di tangan, kemudian diminum, itu harus jelas dijelaskan. Nah, itu bisa dengan membuat gambar ya di dalam media. Lalu membuat kontrak waktu ya, kontrak waktu dengan ini kapan kira-kira akan dilaksanakannya. Jadi dari kontrak kelompok mau menginginkan suatu konseling atau komunikasi kelompok, maka ditentukan, oh nanti mungkin hari Rabu ya Pak, Ibu jam 10 misalnya, atau kapan Ibu waktu yang senggangnya. Tentunya ibu-ibu ini kan juga masyarakat ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Lalu melakukan penyuluhan dengan menggunakan media dan materi yang sesuai dengan yang disampaikan tadi ya. Kondisi setempatnya kira-kira bisa pakai medianya apa ya. Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini mungkin ibu bisa juga pakai dengan menggunakan WA atau dengan menggunakan Zoom kalau memang sudah ada. Mungkin ibu-ibu juga bisa nanti membuat Zoom di antara kader atau di antara kader dengan pasien. Lalu evaluasi kegiatannya ya. Jadi supaya tahu secara pasti apa yang kita sampaikan itu benar-benar dipahami oleh peserta penyuluhan ya. Itu tentu dengan membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, lanjut. Bu Ati, waktunya 2 menit lagi. Ya. Teknik penyuluhan pada kelompok ya, ini bisa
penyuluh bisa duduk ataupun berdiri, tetapi tadi harus jelas. Yang penting harus ada kontak mata antara penyuluh dengan kelompok, ya, satu persatu dilihat. Jadi sebelum memberikan materi satu persatu kontak matanya, ya. Kemudian suara harus terdengar secara jelas, ya, oleh sasaran penyuluhan. Gunakan tadi bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, lakukan kontak mata, gunakan media yang menarik, ya, misalnya dengan gambar balik, leaflet, ataupun poster, ya, yang banyak gambar-gambarnya. Kemudian berikan pertanyaan pancingan kepada sasaran. Ibu-ibu sebelum mulai melakukan penyuluhan, sebaiknya apa yang akan disampaikan itu dipertanyakan dulu. Ya, jadi kita menggali kemampuan awal atau pengetahuan awal, apakah ini sudah diketahui atau belum. Karena kalau kelompok sudah mengetahui, jadi penyuluhan kita ini tidak akan didengarkan. Mereka akan sibuk dengan ngobrol. Oleh karena itu perlu sekali menggali pengetahuan awal. Misalnya ibu akan menjelaskan tentang cara pengambilan obat. Nah, ditanyakan dulu, ibu-ibu kira-kira sudah tahu belum bagaimana cara pengambilan obat ke puskesmas? Belum, nah, baru kita penyuluhan. Ya. Kalau sudah Bu, coba ceritakan kalau sudah bagaimana. Nah, kalau sudah betul, maka kita tinggal memperdalam aja atau diskusikan saja. Tidak lagi melakukan penyuluhan secara ceramah. Begitu ya Bu. Lanjut. Materi. Lalu ini praktek penyuluhan kelompok, ya. Jadi nanti Ibu akan mencoba praktek untuk penyuluhan kelompok. Kelompoknya Ibu kan ada 15 orang, mungkin bisa dibagi 4 kelompok atau 5 kelompok, 3 orang, 1 menjadi penyuluh, 2 menjadi anggotanya. Kemudian nanti Ibu bisa memilih materinya, ya. Kelompok 1 bisa dengan gejala-gejala pada TB misalnya, yang kelompok kedua tentang pencegahan TB, kelompok 3 tentang akibat apabila pasien tidak dibawa ke UPK, ya. Yang kelompok lain penyuluhan dengan posyandu, misalnya di posyandu dengan masyarakat, bisa tentang TB dari mulai awal hingga akhir gitu. Nanti bisa dipraktekkan ya Ibu dengan topik-topik seperti di bawah ini. Lanjut. Tidak boleh melakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat sedang penyuluhan atau komunikasi kelompok? 1, jangan meletakkan tangan di saku. Kalau bapak-bapak biasanya dia di saku celana gitu dia. Jadi posisinya masuk tangan ke saku celana. Yang kedua, jangan terlalu banyak memunggungi atau membelakangi, ya. Jadi jangan terlalu banyak membelakangi, karena kalau membelakangi kita tidak tahu mereka lagi ngapain gitu, ya. Jadi jangan fokus kepada materi yang kita baca dengan membelakangi audien, membelakangi peserta penyuluhan gitu. Kemudian jangan melipat tangan, jadi bersedekap seperti begini ya Bu. Jadi ngomong sembari sedekap. Ya. Jangan memukul-mukul sesuatu, ya, spidol atau pensil atau penggaris kepada meja. Tapi lagi itu dulu Jomit. Kemudian jangan terlalu banyak menunduk atau menengadah. Jadi ngomong itu dengan ke atas atau dengan menunduk ke bawah. Tetapi usahakan selalu ada kontak pandang dengan peserta, dengan sasaran atau peserta penyuluhan, ya. Jadi kalau ke atas apa yang dilihat, ke bawah apa yang dilihat gitu ya. Jadi tidak tahu kita bagaimana situasi dan kondisi peserta yang sedang mendengarkan. Lanjut. Lanjut. Materi. Bu Ati bisa dipercepat waktunya. Ini materinya Bu. Masih banyak? Enggak, tinggal 2 atau 3. Ya. Yang selanjutnya
jangan meletakkan koin. Jadi di saku ada koin. Jadi kalau jalan kerincing-kerincing mengganggu. Jangan menggaruk-garuk kepala. Ada kadang-kadang iseng garuk-garuk kepala, kuping, hidung dan sebagainya. Itu jangan dilakukan. Jangan menggunakan parfum terlalu menyengat sehingga orang ada bauan. Jangan merokok di dalam ruangan dan jangan duduk di meja. Ya, jadi menyuluh dengan duduk aja di meja, tidak kemana-mana. Sebaiknya harus mondar-mandir sehingga bisa melihat bagaimana situasi penyuluhan. Ya, ini adalah situasi dalam penyuluhan. Ya, jadi dia. Nah ini coba itu kan dia masuk tangannya ke ini, ya, ke celananya. Apalagi kalau dua-duanya, ya. Ini cuma satu yang masuk. Lanjut. Halo, materi. Nah, ini bagaimana menyampaikan informasi tentang TB. Ya, tadi sebetulnya materinya sudah disampaikan sama Bu Erni. Tinggal ibu-ibu menyampaikan dengan komunikasi yang telah saya jelaskan. Ya, jadi sampaikan informasi TB dengan sejelas-jelasnya. Tanyakan kembali apabila sudah selesai disampaikan. Apakah ada yang masih perlu diklarifikasi atau perlu dijelaskan kembali ya untuk menghindari kesalahpahaman. Ya. Sampai di sini materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ati yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik sekali. Dan ini penting tentunya buat ibu-ibu kader semuanya. Masih semangat ibu-ibu kader.